Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang hukum ketenagakerjaan bertema perjanjian kerja. Di sini mengambil kasus tentang kebakaran di PT HWI. Pada Senin 5 Mei 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran hebat di area parkir sepeda motor belakang PT HWI di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan awal Polres Jepara, api diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu warung di pinggir pabrik yang menyambar 3 warung lainnya hingga merambat ke area parkir motor. Tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Jepara dan bantuan unit pemadam dari PT HWI diterjunkan ke lokasi pada pukul 15:08 waktu Indonesia Barat, hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak 152 sepeda motor milik karyawan hangus terbakar hingga menjadi rangka, dengan estimasi kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Kebakaran menghanguskan sekitar 152 kendaraan bermotor milik buruh pabrik HWI yang sebagian besar masih dalam kredit atau menjadi satu-satunya alat transportasi mereka. Para pekerja yang kehilangan motor kini menghadapi kesulitan besar. Mereka harus berjalan kaki, menebeng teman, atau menyewa ojek untuk bekerja. Karena sebagian besar dari mereka hanya memiliki satu kendaraan. Beberapa korban menyatakan kerugian finansial berat. Seperti halnya ada seorang pekerja yang memiliki motor Scoopy 2024 yang masih kredit, sehingga ia berharap agar perusahaan dapat memberinya kompensasi, baik sebagian atau penuh. Organisasi pekerja setempat mencatat data dan mendesak pengelola parkir dan atau perusahaan agar memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para buruh. Polres Jepara hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Kasat Reskrim AKP Faisal Umar menyebut tim gabungan Polres dan Polda Jawa Tengah melakukan investigasi forensik dengan metode ilmiah. Manajemen PT HWI Jepara menegaskan bahwasannya lahan parkir tersebut bukanlah milik PT HWI, melainkan dikelola oleh warga setempat, sehingga ia menegaskan bahwasannya perusahaan tidak bertanggung jawab atas fasilitas tersebut. Kepala Lingkungan Gemulung Ahmad Arifin sangat menyayangkan sikap perusahaan yang menurutnya hanya diam dalam penanganan kasus tersebut. Sementara itu, pemilik lahan parkir yaitu Bapak Semi mengaku belum dapat memberikan keputusan terkait ganti rugi karena masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Hingga saat ini, korban masih menagih itikat baik dari para pengelola parkir. Secara hukum ketenagakerjaan di Indonesia, belum ada regulasi resmi mengenai penggantian ganti rugi atas aset pribadi, terutama dalam kebakaran yang terjadi di luar kendali langsung oleh perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di pasal 86 yang menegaskan bahwasannya setiap pekerja berhak untuk mendapatkan keselamatan kerja dan perusahaan harus menyediakan upaya K3. Namun, ketentuan ini itu masih menekankan pada upaya keselamatan kerja fisik, bukan kompensasi aset pribadi. Begitu pula dengan program jaminan kerja atau JKK, yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan BPJS Ketenagakerjaan yang hanya memfasilitasi santunan kepada pekerja yang cacat atau mengalami kecelakaan saat bekerja, tidak mencakup kerugian benda pribadi seperti kendaraan bermotor. Dalam pasal 1365 BW, ganti kerugian atas aset pribadi dapat dituntut apabila adanya perbuatan melawan hukum dan kelalaian pihak tertentu. Dengan kata lain, jika korban dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut itu merupakan kelalaian dari pihak pengusaha, yaitu mungkin dengan warungnya ini berdiri secara ilegal atau yang lainnya, mereka bisa menuntut ganti rugi secara perdata. Namun, apabila kebakaran murni disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure, maka kewajiban perusahaan menjadi sulit untuk dibebankan. Menurut pasal 1367 BW, perusahaan dapat dituntut
apabila kebakaran itu terjadi dalam jangka dan dalam ring. Menurut pasal 1367 BW, perusahaan hanya dapat dituntut apabila dalam kegiatan itu murni dalam rangka kegiatan perusahaan tersebut. Di samping itu, status parkir warga di area pabrik ini lebih menyerupai area parkir yang difasilitatori oleh pihak ketiga. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasannya penyedia jasa bertanggung jawab atas janji layanannya kepada konsumen. Namun dalam praktiknya, banyak pengelola parkir yang hanya mengambil kewajiban minimum dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan. Berdasarkan kesepakatan, banyak kasus serupa yang menunjukkan bahwasannya perusahaan hanya mau memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para korban jika mereka terbukti melakukan kelalaian. Oleh karena itu, sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan atau payung hukum yang memadai atau yang menunjukkan bahwasannya PT HWI harus mengganti rugi kendaraan bermotor milik buruh jika tidak ditemukan kelalaian hukum dari pihaknya. Kemudian dalam praktiknya, korban lebih diarahkan untuk meminta ganti rugi kepada pihak pengelola parkir, bukan kepada perusahaannya. Jadi begitulah kronologi cerita mengenai kebakaran di area parkir PT HWI yang menghanguskan sebanyak 152 kendaraan bermotor milik buruhnya. Nah, dari kasus tersebut apa sih yang kita bisa saran apa sih yang kita bisa berikan? Yang pertama itu adalah memastikan status hukum pengelola parkirnya. Jadi kan pengelola parkir itu legal apa enggak sih gitu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bukti dan dokumentasi. Mungkin kalau mau mengklaim ganti ruginya, pasti ya motor tuh harus punya dia dong. Nah, cara dengan apa? Dengan pembuktian dokumen seperti STNK atau BPKB dan lain-lain itu ya. Kemudian yang ketiga, menempuh jalur hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Tapi itu tidak bisa ditempuh kalau tidak ada bukti sih. Tapi mending membatalkan yang tadi ya, yang mengumpulkan bukti dulu. Terus ini yang paling penting apa sih? Melibatkan serikat pekerja dan buruh serta pemerintah daerah. Karena apa? Karena dalam hal ini menurut saya yang paling bisa diandalkan tuh apa? Serikat buruh. Maksudnya serikat pekerja gitu. Karena mereka ini bisa saling mendukung. Nah, dan yang terakhir adalah mendorong penyelesaian secara damai. Tapi walaupun saya tidak yakin kalau ini bisa secara damai. Jadi poin yang paling saya tegaskan di sini adalah bersabar dan menggalang ini sih dukungan publik. Jadi itu yang pertama ya, mengumpulkan bukti kepemilikan atas motor tersebut. Kemudian seperti itu saja. Sepertinya sudah cukup video yang saya berikan di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.